Cerita KKN 46 Longna. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ting 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 ting. Waktunya podcast time. Tari Hudok, budaya asli suku Dayak. Selamat mendengarkan. Asal-usul dan sejarah Tari Hudok. Cerita 1, Tari Hudok. Ada yang mengisahkan jika tarian ini berasal dari legenda Raja Modang yang menikah dengan seorang putri kerajaan. Ada yang mengatakan laki-laki tersebut bernama Heleang Hebeung, sedangkan si putri adalah Selau Yen Yeang. Putri tersebut adalah keturunan dewa kerajaan Apau Lagaan atau Kayangan yang berasal dari pusaran Sungai Mahakam. Perkawinan mereka melahirkan anak, yaitu Buak Selo. Suatu ketika, Heleang pernah menyaksikan tarian dari warga di Apau Lagaan sebagai hiburan. Mereka berasal dari sungai. Mereka diundang dan diminta oleh Selau Yen Yeang untuk menari dengan meriah. Heleang begitu antusias dan kagum dengan mereka. Mereka menari dengan gerakan, bunyi dan karakter masing-masing. Semakin lama menari, semakin tampak karakter asli dari mereka. Heleang begitu ketakutan setelah melihat karakter asli para penari yang menyeramkan. Heleang sebagai manusia merasakan kehidupannya yang tidak seperti para dewa. Ia merasa tidak betah dan memutuskan berpisah dengan istri serta anaknya untuk kembali ke dunia manusia. Selau Yen Yeang pernah berkata saat perpisahan dengan suaminya bahwa jika ia ingin kembali atau terhubung dengan mereka yang berada di Apau Lagaan, cukup dengan memanggil melalui upacara adat. Heleang pun menceritakan kisah para penari yang berubah menyeramkan itu pada warga di desanya, Kampung Lehan Kejin. Untuk mengenang istrinya di Apau Lagaan, ia meminta para warga untuk membuat topeng karakter yang mirip dengan apa yang pernah dilihatnya dulu. Ia disebut-sebut sebagai pencetus apa yang pernah dilihatnya dulu. Ia disebut-sebut sebagai pencetus upacara Hudok dengan tari-tarian bertopeng karakter. Dari situlah Dayak Bahau meyakini bahwa ada dunia selain kehidupan manusia. Mereka juga meyakini topeng Hudok adalah benda sakral. Mereka yakin ada sosok selain manusia dengan kekuasaan lebih tinggi dan menjadikan topeng Hudok sebagai sarana kemunculannya. Cerita 2, Tari Hudok. Pada suku Dayak Bahau Busang, ada satu tradisi tahunan yang dilakukan setiap musim tanam. Tujuannya untuk mengenang jasa para leluhur. Mereka yakin jika saat musim tanam, roh para leluhur hadir untuk membimbing dan mengawasi garis keturunan ini. Para leluhur berasal dari Asung Luhung atau Ibu Besar yang turun dari langit di kawasan hulu Sungai Mahakam, Apau Kahayan. Ibu Besar dengan kekuatan seperti dewa bisa memanggil roh baik dan jahat. Ia juga yang menugaskan roh-roh yang disebut Jeliwanto hidup untuk menemui manusia. Wujudnya yang menyeramkan membuatnya harus menyamar dengan pakaian manusia setengah burung. Mereka membawa kabar baik. Mereka memberi berbagai benih dan tanaman obat-obatan. Sejarah Tari Hudok. Hudok pun melekat dalam kehidupan adat Dayak Bahau Busang. Setiap datang musim tanam atau yang disebut nugal, tradisi Hudok selalu dijalankan. Mereka diliputi ketakutan jika tidak melakukannya, justru membuat wabah penyakit atau malah gagal panen. Upacara Hudok rutin dilaksanakan setiap Oktober sampai November. Dayak Bahau meyakini saat awal bulan-bulan tersebut adalah waktu di mana roh para dewa dan leluhur datang ke bumi untuk melindungi dan membantu manusia. Walaupun secara ilmu pasti, bulan Oktober sampai November adalah masa-masa kemungkinan terjadi gagal panen, penyerangan hama hingga musim kemarau panjang. Tidak hanya ritual tahunan Hudok yang dilaksanakan di setiap desa. Setiap 5 tahun sekali dilaksanakan pula ritual Hudok besar. Ritual Hudok wajib diawali dengan upacara sakral Napot. Aturan main dalam Tari Hudok. Tari Hudok dilakukan oleh 6-8 orang. Mereka memakai baju dari daun pisang yang dibentuk rumbai-rumbai,
menutup rapat tubuhnya dari leher sampai kaki. Penari juga memakai topeng menyeramkan, mirip buaya, harimau, babi, belut, dan sebagainya. Walaupun kebanyakan digambarkan dengan karakter burung dan babi. Pemimpin penari berada di paling depan, memakai kalung dan membawa tongkat yang menandai sebagai ketua, diiringi oleh beduk dan gendang sebagai irama menghentak. Penari bebas melakukan gerakannya sesuai irama, yang penting dinamis, semangat, dan bertenaga. Gerakan tersebut untuk mengusir hama tanaman. Para penari menuju lapangan lamin adat. Mereka memulai ritual yang disebut petang hudok. Tokoh kepala adat akan berdialog dengan kepala rombongan hudok atau hudok pengaib. Tari hudok biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki karena kostumnya yang berat dan harus tetap menari sambil bergerak. Sedangkan para wanita biasanya sebagai penari pengiring saja. Ada 3 gerakan dalam tari hudok, yaitu jiak, jiak lut, dan jiak dong, yang lebih didominasi oleh gerak kaki. Kue yang menggerakkan kaki dan tangan secara bersama, serta geleng halu. Karena keyakinan masyarakat, jika topeng bersilau dewa, penonton pun dilarang keras untuk memukul penari hudok yang menyeramkan. Jika ada yang memukulnya, bisa terkena bala, entah itu penyakit atau gangguan. Pencapaian tari hudok. 1. Dikatakan oleh Kemenpar bahwa festival hudok menjadi salah satu event cross-border andalan Kementerian Pariwisata RI untuk mengundang wisatawan asing di daerah perbatasan. Bahkan Pemkab sudah menetapkan jika mulai tahun 2018 hudok menjadi agenda wisata tetap tahunan, tepatnya digelar setiap tanggal 20 sampai 30 Oktober. 2. Di bulan November 2017 lalu berhasil dipecahkan tari hudok sebanyak 1.000 penari di Samarinda. 3. Pada Oktober 2018, Bupati Makamun, Bonifasius Belawan, menerima sertifikat dari Museum Rekor Muri, catatan pementasan terbanyak untuk pertama kalinya dalam sejarah tari hudok yang dibawakan oleh 2.230 penari. Kabupaten Makamun, Kalimantan Timur, menjadi saksi penurunan rekor tersebut. 4. Pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Oktober 2019, tari hudok Mahulu kembali memecahkan rekor muri. Kali ini tercatat hudok 24 jam tanpa henti. Masyarakat menari hudok secara bergantian tanpa henti di lapangan Ujung Gilang, Makamun. Tari dimulai dari hari Kamis jam 20.00 WITA sampai dengan Jumat jam 20.00 WITA. Terima kasih sudah menonton.